Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin kita akan membahas hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana hadis yang ke-10 ini mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ya, diantaranya adalah terkait dengan sebab-sebab diijabahnya doa. Bahkan juga di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib. Jadi para ulama nanti menjadikan dalil hadis ini sebagai dalil bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tayyib. Dan kita akan jelaskan insyaallah taala maknanya. Termasuk juga tentang memakan makanan yang halal dan pengaruhnya kepada amal salih. Ya, memakan makanan yang halal serta pengaruhnya terhadap amal salih. Baik, kita baca terlebih dahulu hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas." Di dalam redaksi Al-Arba'in langsung innallaha thayyibun, ya. Langsung innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Namun ada di satu redaksi dengan redaksi ya ayuhan nas, tambahan di depannya. Wahai manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah thayyib. Kita terjemahkan bebas, baik, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman dengan perintah yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Apa itu? Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan
inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, beramal solehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini perintah Allah kepada para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul, para utusan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lengkapnya begitu, tapi di matan hadisnya hanya disebutkan sampai kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, lanjutan ayatnya washkuru lillah, bersyukurlah kalian hanya kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Thumma dzakara ar-rajul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang panjang, ash'as aghbar. Ash'as itu kusut, ya rambutnya kusut, ya pakaiannya juga bisa jadi kusut, karena di zaman itu kan perjalanan itu naik unta atau naik kuda. Aghbar, berdebu juga. Kalau sekarang mungkin kusut ya, berdebu tidak, karena di dalam mobil, di dalam kendaraan dia kusut, mungkin iya, mungkin kusut. Tetapi berdebu ya enggak, karena ditutup kacanya. Jadi zaman dahulu berdebu. Lalu kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke arah langit. Seraya dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai juga diambil dari atau dia dapatkan dari jalan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan juga dia diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia bisa diijabah? Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis ini ada banyak sekali pelajaran. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa salah satu dari nama Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salah satu dari nama Allah yang paling indah adalah At-Tayyib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah tayyib. Ya, kita terjemahkan maha baik. Apa maksudnya tayyib? Maksudnya tayyib adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala disucikan. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari berbagai macam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada dirinya sedikit pun cacat, aib, keburukan, gak ada. Jadi pokoknya segala kekurangan, cacat, aib, keburukan tidak ada sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna at-tayyib. Karena aslinya tayyib itu adalah at-taharatu was-salamatu minal khabath. Bersih, selamat dari kotoran, dari sesuatu yang buruk. Di Allah Subhanahu wa taala enggak ada melekat sedikit pun keburukan, aib, cacat. Pokoknya segala hal yang menunjukkan kekurangan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurna, karena enggak ada keburukan, enggak ada sedikit pun aib lagi cacat, maka berarti sempurna. Sempurna Allah Subhanahu wa taala terkait dengan
zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sempurna terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya ya tidak ada sedikit pun aib, cacat, keburukan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Begitu juga sempurna pada perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kita beri contoh terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Wajah para ulama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, tentunya yang mereka masih berpegang seperti yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mengatakan ini menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah. Dan dikaitkan dengan nama Allah At-Tayyib tadi. At-Tayyib, tak ada kekurangan, gak ada cacat. Pasti juga gak ada keserupaan dengan makhluk. Karena makhluk pasti ada kurang, ada cacatnya, ada aibnya. Itu bahkan berarti kita pasti tidak bisa membayangkan wajah Allah. Pasti kita tidak bisa menanyakan seperti apa, bagaimana. Kenapa? Ilmu kita kurang. Sedangkan wajahnya Allah tak ada kekurangan padanya, maka pasti tidak bisa ditanyakan seperti apa, bagaimana. Sehingga apabila ada orang yang berkata kalau Allah Subhanahu wa taala punya wajah, maka berarti nanti mirip makhluk, itu berarti sama saja dia yang menuduh ada kekurangan pada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain meyakini, termasuk generasi di bawahnya, meyakini bahwa nggak ada cacat. Ini buktinya nama Allah. Rasulullah SAW menyebutkan innallaha tayyibun. Yang namanya nggak ada cacat, nggak ada aib, itu berarti sempurna, yang pasti kita nggak akan mampu membayangkan kesempurnaan kecuali kesempurnaan yang terbatas, sebatas kemampuan nalar dan pemikiran kita yang juga sempit lagi kurang. Maka lagi-lagi tidak bisa ditanyakan bagaimana. Semoga ini menjadi pembuka pemahaman kita yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tayyib, enggak ada, ibaratnya nila setitik pun tak ada. Kalau ngikutin bahasanya orang Indonesia, nila setitik pun tak ada. Sekarang pertanyaannya, manusia mana yang mampu membayangkan, menangkap kesempurnaan sampai pada level yang tak ada sedikit pun kekurangan, sedangkan kemampuan daya fikirnya, kemampuan ilmunya, kemampuan otaknya pasti terbatas dan ada kekurangan padanya. Sehingga tadi saya katakan, maka nggak mungkin orang menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Dan kita sudah pernah sampaikan bahwa ketika Al-Imam Malik ditanya tentang makna istawa, Allah berada di atas arsy, kaifa istawa, Imam Malik terdiam karena ini baru ada yang bertanya seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya para sahabat tak ada yang bertanya. Kenapa mereka tidak ada yang bertanya bagaimana Allah berada di atas arsy? Kenapa nggak ada yang bertanya? Karena mereka tahu, faham bahwa Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib. Tidak ada sedikit pun kurang, cacat, tak ada pasti keserupaan dengan makhluk. Maka tidak akan pernah ada di antara para sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Ini hadis luar biasa nih. Maka tidak aneh Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam kitab Al-Arba'in, yang memang kitab Al-Arba'in ini ditulis oleh Imam Nawawi agar dipelajari oleh kaum muslimin, agar difahami makna-maknanya, kandungan-kandungannya, yang itu akan bisa menjadi pedoman-pedoman, pondasi-pondasi, dasar-dasar dalam memahami agama, baik terkait dengan akidah ataupun terkait dengan syariat, ibadah, ataupun terkait dengan akhlak dan adab-adab.
Karena biasanya seperti yang kita sudah singgung di pertemuan-pertemuan yang awal-awal, biasanya para ulama tuh nulis kitab atau mengumpulkan hadis 40 hadis tapi temanya satu. Misalnya arba'una hadisan fi zuhud misalnya. 40 hadis terkait dengan zuhud misalnya. Gitu. Hanya satu tema, tapi ini temanya meluas. Bahkan sampai masuk di dalamnya hadis yang mencakup kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan, satu nama Allah terkait dengan nama yang lain. Satu nama Allah terkait dengan sifat-sifat Allah yang lain. Maka siapa orang yang faham ini, maka dia akan faham bagaimana cara berinteraksi dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang tadi contohnya zatnya Allah, wajah misalnya. Ya. Adapun misalnya ada orang yang berkata, oh tapi ternyata Imam Bukhari mengartikannya bukan wajah, kullu syai'in halikun illa wajha, ay illa mulkah. Bisa dibaca illa mulkah, bisa dibaca illa malikah. Bisa dibaca dua. Tidaklah segala sesuatu hancur binasa kecuali mulkahu. Kalau mulkahu berarti diartikan kekuasaannya. Atau malikahu, kecuali pemilik segala sesuatu dia tidak akan hancur. Ya. Nah, itu bukan berarti bahwa Al-Imamul Bukhari itu menolak arti wajah, tidak. Enggak, ini disebut oleh para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ada kitab beliau yang bagus sekali menjelaskan tentang tafsir. Jadi sebelum masuk tafsir Anda mesti baca Muqaddimatut Tafsir. Di Muqaddimatut Tafsir apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan? Terkadang para ulama salaf bahkan para tabi'in memaknai satu kata wajah misalnya itu dimaknai dengan lawazim. Lawazim itu konsekuensinya. Tapi bukan berarti mereka menolak wajah bagi Allah Rabbul Alamin, karena telah datang sejumlah dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Ditambah lagi selamatnya akidah mereka, benarnya pemahaman mereka. Tadi saya katakan dan kita sudah sebutkan tadi At-Tayyib, Allah Subhanahu wa taala At-Tayyib. Maka ketika disebut wajah, Anda tidak perlu bayangin dan nggak boleh, karena yang namanya Tayyib Anda nggak akan mampu membayangkannya karena ilmu kita kurang, minim, sedikit. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedangkan yang Allah firmankan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila," ini terkait dengan ruh. Ya kan? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu dari urusan Rabbku, adalah urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau tentang ruh itu makhluk loh. Saya ulangi. Kalau tentang ruh itu makhluk. Mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh, Nabi jawab, itu urusan Rabbku, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau untuk urusan ruh yang makhluk saja kita tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan, nama Allah At-Tayyib ini termasuk pembuka pemahaman agar kita kemudian ya tidak masuk ke dalam ranah yang memang kita nggak dikasih informasi tentang dia. Nah, maka adapun sebagian orang itu Imam Bukhari melakukan takwil. Takwil itu maknanya wajah tapi dimaknai dengan yang lain. Penjelasannya dijelaskan lagi oleh ulama, termasuk tadi saya sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Muqaddimatut Tafsir. Terkadang para ulama terdahulu menafsiri satu kata dengan konsekuensinya. Bukan berarti mereka menolak wajahnya. Misalnya tadi, illa mulkahu, kecuali kerajaannya Allah atau kekuasaannya Allah. Langit bumi hancur itu bukan berarti kekuasaan Allah hancur, bukan berarti kerajaan Allah hancur. Itu maksudnya. Ada yang membacanya dengan illa malikahu, hunya kembali kepada kulli syai'. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamul Baghawi dalam Syarh Sunnah. Illa malikahu, segala sesuatu hancur kecuali pemilik segala sesuatu itu. Pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut illa malikahu, kecuali pemiliknya, pemilik segala sesuatu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terjemahan dengan konsekuensi.
Segala sesuatu hancur kecuali pemilik segala sesuatu itu. Siapa pemilik segala sesuatu? Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu hancur kecuali kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Langit bumi bisa hancur karena kiamat, tapi bukan berarti kekuasaan Allah habis. Itu maksudnya. Nah, itu tafsir dengan konsekuensinya, dengan lawazimnya, dengan lazimnya. Namun bukan berarti itu maknanya mereka menafikan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau wajahnya Allah tidak hancur, ya berarti Allahnya pun tidak hancur, tidak binasa. Kekuasaan Allah pun tidak hancur, tidak binasa. Itu maksudnya. Ini terlampau banyak perangkat yang harus kita punya untuk masuk mengakses membaca kitabnya para ulama aja. Ini bukan baca ayatnya ini. Bukan memahami ayatnya ini, memahami perkataan para ulama aja kita perlu banyak perangkatnya, apalagi kemudian memahami ayatnya gitu kan, makin lebih banyak lagi mestinya. Nah, itu at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala tayyib, tidak ada cacat, tidak ada aib, sempurna pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sempurna pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Ya. Lalu bagaimana misalnya ada orang yang bertanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sifat nasia, lupa. Kita sering terjemahkannya lupa kan? Nasullah fa nasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun apa? Lupa kepada mereka. Bagaimana itu? Itu kan terkesan cacat. Ya kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala thayyib. Tidak ada cacat, tidak ada aib. Masa Allah lupa? Nah, maka dari sisi bahasa Arab, ternyata kata nasia itu mempunyai dua makna. Ini bahasa Arab. Jadi bukan takwil namanya. Kalau satu kata itu mempunyai dua makna, maka dia bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Itu namanya bukan berubah arti kita, memang malah ngikutin artinya. Yang pertama adalah ghafala, lalai. Lalai yang berarti lupa, seperti lupanya makhluk tuh. Lalai. Dan itu tidak mungkin ada pada Allah Rabbul Alamin. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Tidak mungkin. Makna nasya yang berarti lalai ini melekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Lalu bagaimana makna yang kedua? Nasya berarti taroka, meninggalkan, membiarkan. Dan para ulama jelaskan ini makna nasya bagi Allah yang ini. Karena kalau tadi yang ghafala yang berarti ghaflah, lalai, akan berbenturan dengan ayat tadi. Contohnya wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian perbuat, akan membentur itu. Nah, ini enggak diambil. Nasya yang berarti ghafala alias lupa ini yang enggak diambil karena makna ini bertentangan. Sedangkan satu makna lagi, dan itu masih makna hakiki, artinya makna yang sebenarnya dari nasya masih. Yang kedua maknanya, karena nanti dalam bahasa Arab ada istilah lafadznya satu, redaksinya satu, maknanya bisa beberapa makna, dan itu sama datang dari bahasa Arab juga. Al-mushtarak, ya, al-mushtarak namanya. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Ada lagi yang lafadznya banyak, maknanya satu. Itulah bahasa Arab. Maka tidaklah ada kerancuan, kebingungan, kecuali mesti ada jawabannya. Yang makna kedua adalah meninggalkan. Allah tinggalkan mereka, Allah biarkan mereka dalam kelupaan dan kelalaian mereka. Ya. Jadi kita terjemahkan bagaimana ayat tadi? Nasullaha, mereka lupa kepada Allah, mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fanasiyahum, maka Allah biarkan mereka dalam kelalaian mereka, terus tenggelam dalam kesesatan dan kelalaian mereka. Ya. Gitu. Dan ini makna sesuai dengan bahasa Arab. Bukan hanya sesuai dengan bahasa Arab, tetapi bahkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Nah itu, dalam kelalaian mereka. Dan itu tidak takwil, artinya takwil tidak merubah
memalingkan makna dari lafaz tersebut, tidak, karena lafaz itu memang mengandung dua makna. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala thayyib, tidak ada cacat, tidak ada aib. Kalau tadi yang pertama tidak ada cacat, tidak ada aib terkait dengan zat Allah, yang kedua terkait dengan perbuatan sifat Allah, dan yang ketiga terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab akidah, kita harus tanamkan dulu yang ini biar enggak rancu, enggak bingung kita. Baik, dalam masalah perbuatan Allah tidak ada yang buruk, enggak ada yang jelek, tidak ada yang cacat, tidak ada yang aib sedikit pun. Pertanyaan muncul, kenapa Allah ciptakan iblis? Sedangkan iblis buruk. Nah ini, mengapa? Ya kalau para sahabat tidak ada nanya-nanya begitu. Mereka faham, pemahamannya benar. Kita ini yang di belakang ini yang pemahamannya rusak. Makanya nanya-nanyanya begitu. Kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Kenapa Allah ciptakan Namrud? Kenapa Allah ciptakan Abu Jahal? Dan seterusnya. Tadi katanya Allah, tidak ada perbuatan Allah. Kalau tadi dalam masalah zat Allah tak ada yang buruk, tidak ada yang cacat, tidak ada yang aib. Pada sifat Allah tidak ada yang buruk, tidak ada cacat, tidak ada aib. Maka tadi kita sudah jelaskan sifat nasiyah tadi dengan maknanya. Nah yang ketiga, perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Nah kalau perbuatan Allah tidak ada yang buruk, kenapa Allah ciptakan iblis, syaitan, orang kafir, Fir'aun, Abu Jahal, Namrud? Kenapa? Katanya tidak ada yang buruk, itu buruk. Kenapa Allah ciptakan juga penyakit? Penyakit itu buruk. Kenapa Allah turunkan musibah? Musibah itu buruk. Apakah bertentangan dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib ini? Jawabannya tidak. Kok bisa tidak? Ya. Ini penjelasannya. Pertama, penjelasan terkait dengan masalah yang poin ketiga ini, bahwa perbuatan Allah tidak ada yang buruk, thayyib, semuanya baik, semuanya tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Yang maha sempurna itu adalah yang mampu menciptakan baik buruk. Dua-duanya Allah ciptakan. Yang baik Allah ciptakan, yang buruk Allah ciptakan. Itu justru menunjukkan kesempurnaan Allah. Kalau Allah hanya mampu ciptakan yang baik-baik saja, lalu kemudian Allah tidak mampu menciptakan yang buruk-buruk, tidak sempurna. Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada yang mukmin, ada yang kafir. Tentu ada hikmah di balik itu yang seringkali kita yang belum memahaminya. Maka janganlah Anda berkata, coba ya iblis itu tidak ada. Nggak mungkin, itu angan-angan yang tak mungkin kan, ternyata sudah ada. Coba ya orang kafir nggak ada, nggak bisa, nyatanya sudah ada. Seandainya, nggak boleh nih yang seandainya begini, yang dalam hal-hal yang tidak mungkin. Begitu. Lalu bagaimana penjelasannya? Lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Tadi poin pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sempurna, sehingga bisa ciptakan yang baik, mampu menciptakan yang buruk juga. Itu semua kehendak Allah. Baik, buruk, itu kehendak Allah, Allah yang ciptakan. Yang menciptakan Nabi SAW, yang menciptakan para Nabi dan Rasul, itu pula lah Allah yang menciptakan Namrud, Fir'aun, Abu Jahal. Tidak ada keraguan bagi kaum muslimin hal itu. Jadi jangan sampai kita nanti jadi seperti orang Majusi. Kenapa orang Majusi? Orang Majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan cahaya, yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Maka orang Majusi menyembah api karena menurut mereka itulah simbol kebaikan, cahaya. Dan dia tidak boleh padam. Sebab kalau dia padam berarti datang keburukan. Maka orang Majusi nyembah api, mereka juga yang ngejagain api biar api itu tidak padam. Lihat. Maka ini perlu difahami dulu ini. Yang menciptakan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Fir'aun, yang menciptakan Namrud, yang menciptakan Abu Jahal, siapa? Allah Subhanahu wa taala juga. Yang menciptakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan keburukan, Allah Subhanahu wa taala. Itu poin satu.
Poin 2 terkait dengan memahami ini, Allah yang ciptakan orang kafir, Allah yang ciptakan keburukan, tetapi perbuatan Allah menciptakan adanya orang kafir, menciptakan adanya keburukan. Perbuatan Allah menciptakan itu bukan perbuatan yang buruk. Saya ulangi, pelan-pelan, perlahan, agar kita paham. Allah yang ciptakan orang kafir ada, Allah yang jadikan iblis ada dan pasukan-pasukannya syaitan. Allah juga yang ciptakan keburukan. Allah pula yang turunkan penyakit. Penyakit menurut kita kan secara zahir buruk ya. Allah pula yang mendatangkan musibah. Tetapi perbuatan Allah menjadikan yang buruk-buruk ini ada, perbuatan itu bukan perbuatan yang buruk. Dengan kata lain, perbuatan Allah menjadikan yang buruk-buruk ini ada tidak bisa disebut sebagai perbuatan yang buruk. Jelas itu? Bedakan ciptaannya yang Allah kehendaki buruk, tapi perbuatan Allah menjadikan dia ada dan dia jadi buruk, itu bukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang jelek. Mengapa? Pertama, alasannya kalau ditanya mengapa, nggak boleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut menjadikan itu perbuatan Allah menjadikan yang buruk ada, itu adalah perbuatan yang buruk, karena Allah tidak pernah meridhai keburukan itu. Allah kehendaki ada, tapi Allah tidak ridhai. Maka tidak setiap sesuatu yang ada itu Allah ridhai. Wala yarda, misalnya Allah firmankan wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak ridha kekufuran dikerjakan oleh hamba-hambanya, tapi kekufuran itu ada. Yang kedua, kenapa alasannya tidak boleh dikatakan bahwa perbuatan Allah menjadikan yang buruk itu ada, sebut perbuatan yang buruk? Kenapa tidak boleh? Karena di balik itu ada hikmah. Yang hikmah itu mesti baik. Sekali lagi tadi seperti yang sudah saya katakan, kadang kitanya yang belum paham. Di balik itu ada hikmah, tapi kitanya yang belum apa? Belum paham. Apa di antara hikmahnya? Tidaklah sesuatu yang baik akan semakin nampak kebaikannya, melainkan apabila ada lawannya, yaitu buruk. Iman tidak akan nampak kebaikannya selama tak ada lawannya yang buruk, yaitu apa? Kufur. Gitu. Lagi pula juga Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik jagat raya ini yang menciptakannya dengan segala isinya, pencipta seluruh makhluk, maka Allah berbuat sesuai dengan hikmahnya Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kenapa saya sering katakan dengan terjemahan bahasa Indonesia? Karena terjemahan bahasa Indonesia agak kurang tepat, tapi saya gunakan itu agar supaya kita bisa menangkapnya, menangkap pesannya. Sesuai dengan kebijaksanaan Allah, sesuai dengan ilmunya Allah, Allah ciptakan, Allah atur, Allah kendalikan jagat raya ini sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan ketetapan Allah, bukan sesuai dengan ilmu kita, bukan sesuai dengan yang kita mau, bukan dengan sesuai pandangan kita. Kalau menurut kita mah yang enak tuh orang mukmin semua, kan menurut kita. Lah terus kita ini siapa? Hamba. Maka jangan pakai menurut kita. Allah. Kita yang belum bisa memahami, jangan salahkan Allah, salahkan kita sendiri. Makanya belajar nuntut ilmu. Berapa banyak orang gagal memahami yang dia salahin Allah. Kenapa Allah ciptakan ada iblis? Coba nggak ada iblis, coba nggak ada orang kafir, hidup kita kan tentram. Coba nggak ada perang, hidup kita kan tenang. Bahasanya orang Priok, siapa ente gitu tuh. Bahasanya orang Priok yang gampang begitu. Siapa ente lah, emang terus jagat raya ini diatur menurut kemauan Anda? Enggak. Ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas ini panjang lebar di dalam kitabnya Syifaul Alil. Subhanallah, luar biasa itu kitab. Menjawab segala kerancuan dan kebingungan kita. Di antaranya itu tadi. Kalau memang perbuatan
perbuatan Allah semuanya baik. Mengapa Allah ciptakan iblis? Kenapa ciptakan syaitan? Kenapa ciptakan Firaun? Kejawab semuanya itu. Terjawab. Kenapa terjawab? Iya, karena perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Makanya, karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Poin selanjutnya, karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Memang ciptaan Allah, Firaun itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Allah kehendaki buruk, tapi perbuatan Allah menciptakan orang buruk ini bukan perbuatan yang buruk. Oleh karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk, maka kita harus menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Perbuatannya tidak ada yang buruk. Makhluk yang Allah ciptakan, ya Allah kehendaki buruk. Tapi perbuatan Allah tidak ada yang buruk, maka kita harus menjaga adab kita. Maka perkataan orang yang berkata, apabila yang saya ucapkan atau yang saya sampaikan ada kebenaran dan kebaikan, itu datangnya dari Allah. Tetapi kalau itu keburukan datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kenapa kita tidak katakan datang dari Allah juga? Itu tadi, perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Jangan sampai orang menangkap kesan ketika kita bilang yang buruk dari Allah juga, walaupun memang hakikatnya begitu, tapi jangan sampai orang menangkap kesan bahwa perbuatan Allah ada yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan sumber keburukan, bukan sumber keburukan. Karena tadi ini kita baru jelasin makna nama Allah At-Thayyib ya. Nanti yang bagian belakangnya bisa saya cepetin penjelasannya. Kenapa bagian ini yang lebih saya tekankan? Karena ini terkait nama Allah yang orang harus paham mengerti. Ya, orang harus paham mengerti. Sebab ini tidak paham, ya udah kesananya nggak paham ya, pusing ya. Ini bab akidah sudah mulai rinci-rinci. Kita coba menjelaskan sudah mulai rinci-rinci detail-detail. Kenapa kita tidak boleh mengatakan keburukan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya memang begitu, agar supaya tidak mengesankan kepada manusia bahwa perbuatan Allah buruk atau Allah sumber keburukan. Memang ada makhluk yang Allah kehendaki buruk, tapi Allah bukan sumber keburukan, dan perbuatan Allah bukan perbuatan yang buruk. Sumber keburukan itu ada dua. Apa saja? Yang pertama diri kita sendiri. Yang kedua syaitan. Maka di antara zikir pagi petang Rasulullah SAW memohon perlindungan, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ada yang membacanya wa syarakih. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan diriku sendiri dan keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. Dua keburukan. Maka perkataan tadi yang baik, yang benar datang dari Allah, agar orang memahami Allah sumber kebaikan dan segala perbuatan Allah baik. Yang buruk datang dari diri saya, keburukan diri saya sendiri atau dari syaitan. Karena memang sumber keburukan itu dua. Jangan sampai orang kemudian ketika kita katakan yang buruk juga dari Allah, dalam pengertian orang salah memahami sehingga mereka mengira Allah sumber keburukan dan perbuatan Allah buruk. Maka dari sini jelaslah, hilanglah kerancuan, kebingungan dari sebagian orang terkait dengan masalah ini. Allah Thayyib, baik, tidak ada aib, tidak cacat pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya. Maka oleh karena itu, siapa orang yang mempelajari, kita bergeser pada ilmu syariat atau ilmu yang terkait dengan syariat, maka pasti Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Gitu kan? Allah yang maha baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Berarti apa? Bersih dari yang buruk, bukan tercampur dengan yang haram atau niatnya tercampur dengan riya. Allah gak akan terima karena itu buruk. Maka buruk atau baik ukurannya dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Patokannya dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah gak akan terima kecuali dari yang baik. Makanya hewan kurban yang baik ada syarat-syaratnya. Makanya sedekah dari yang baik, dari yang halal, bukan dari yang haram. Makanya ibadah yang baik, yang ikhlas. Nah, ikhlas itu baik. Sebab kalau ada kecampur, Allah tinggalkan.
itu Allah tinggalkan tuh, Allah abaikan, Allah nggak terima. Ngikutin tuntunan itu baik, karena sesuai dengan yang Allah mau. Sebab yang tahu Allah mau bagaimana itu kan Nabi, karena Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu amalan apabila orang campuri kesyirikan, tadi syirik seperti riya misalnya yang kecil, itu saja terancam Allah talak. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ana aghna syuraka 'ani syirk, aku yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang yang mengerjakan satu amal lalu dia sekutukan bersama dengan aku yang selain aku di dalam amalnya tersebut, saya tinggalkan amalnya itu dan sekutunya, biarin buat dia aja. Allah Ta'ala, Allah abaikan. Begitu juga apabila amal itu tidak mengikuti aturan tuntunan dari Nabi SAW, juga ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Tidak baik ini, karena nggak mau ngikutin aturannya, nggak mau ngikutin mekanismenya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang beramal satu amal yang tak ada tuntunannya dari kami, dari Nabi, yang dimaksud urusan agama, karena amruna yang dimaksudnya urusan agama bukan urusan dunia, maka dia tertolak. Dan itu sudah kita bahas pembahasan terkait dengan hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in ini. Saling terkait satu dengan yang lain. Maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka lalu kemudian Allah perintahkan para rasul untuk makan yang baik-baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, beramal yang baik, makan dari yang baik-baik, halal. Baik dua sisinya, bendanya baik, barangnya baik, cara meraihnya juga baik. Bendanya halal, cara meraihnya juga halal. Dan beramal salihlah. Lihat, ini menunjukkan bahwa amal salih ini, kita tadi sudah sebutkan bahwa yang namanya amal itu disebut amal salih adalah apabila dia ikhlas, apabila dia sesuai tuntunan. Kalau dia tidak ikhlas atau tidak sesuai tuntunan, maka amalan ini bukan amal saleh. Lalu kemudian disebutkan ini makanan. Maka makanan yang baik akan menghantarkan orang itu bisa mengerjakan amal yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala gabungkan itu antara kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, dengan wa'malu salihah, dengan beramal saleh. Ya, digabungkan. Makanya kadang kalau ada kita susah beramal saleh, bisa jadi karena ada yang buruk yang tercampur pada diri kita atau pada makanan kita. Li'adzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ibadah itu baik, amal saleh itu baik. Anda tidak akan pernah bisa meraih yang baik ini kecuali mengambil sarana-sarana pendukung yang juga baik. Ketika sarana pendukung atau apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai buruk, maka itu akan menghalangi kita dari kebaikan. Di antaranya apa? Nikmatnya beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena sebab maksiat kita, amal saleh jadinya berat. Bisa jadi karena sebab maksiat kita, bangun malam jadi susah. Bisa jadi kan itu maksiat karena memang buruk tapi mau menuju baik. Artinya tadi yang kita kerjakan buruk mau dipakai buat amal saleh, nggak ketemu. Makanan, minuman, pakaian yang buruk, yang haram mau dipakai untuk menuju ketaatan, berat. Uang dari hasil yang haram mau diarahkan menuju ketaatan, sulit. Kalau toh dia keluarkan, tidak ada nilainya, Allah tolak, Allah nggak terima. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dicontohkan tentang orang yang menempuh perjalanan panjang, safar. Safar itu sebab dijabahnya doa loh. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Salatu da'awat la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antara 3 doa itu adalah da'watul musafir. Iya, doanya musafir. Da'watul walidil waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Da'watus sha'im, doanya orang yang lagi berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Dia lagi musafir, safar, perjalanan panjang. Bahkan saking jauhnya perjalanannya sampai kusut, ya rambutnya kusut, bajunya kusut, bahkan berdebu. Lalu kemudian dia mengambil sebab selanjutnya, angkat tangan. Ini kan termasuk ada berdoa, angkat tangan.
Diangkat tangannya. Lalu kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang husna. Di antara nama-nama Allah yang husna, ya Rabbi. Rabbi itu kan Rabb, nama Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama yang paling indah, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama yang paling indah itu. Yang artinya Allah janjikan akan diijabah. Itu. Sudah dia tempuh sebab-sebabnya itu tadi dia itu tadi safar, perjalanan panjang, dia angkat tangannya lalu berdoa dengan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dan seterusnya. Dia merendah kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi kecampur pada dirinya. Di satu sisi dia mengerjakan sebab-sebab diijabah doa, di sisi lain ada pada dirinya sebab-sebab penghalang doa. Makanannya haram. Secara zat misalnya makanannya haram. Minumannya haram. Secara zat minumannya haram. Pakaiannya haram. Nah, ini bisa jadi pakaiannya haramnya dia dapat diraih dengan cara yang haram, atau memang secara zat dari benda yang haram. Diberi makan dengan yang haram, maksudnya caranya. Jadi haram itu kan dua, baik bendanya, zatnya itu haram, kayak khamr, zatnya haram, gitu. Jadi Anda beli khamr, uang hasil kerja susah payah, kerjanya halal, dapat duitnya halal. Lalu beli khamr, namanya beli itu kan transaksi yang diperbolehkan, tapi yang dibeli khamr, nah, jadi nggak boleh, karena khamrnya, karena bendanya. Yang kedua, bendanya halal, tapi cara meraihnya yang haram. Lalu kemudian Rasulullah SAW sabdakan, anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia bisa diijabah karena sebab yang haram, yang haram, yang haram, yang haram ini. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau dilihat tadi dia ngambil sebab perjalanan panjang safar, lalu kemudian ini kuantitatif pendekatannya. Dia melakukan perjalanan panjang safar, itu sebab dia berdoa. Dia angkat tangannya, dia menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. 3. Tadi saya bilang pendekatannya kuantitatif. 3. Lalu disebutkan di sana di bawahnya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan. Artinya diberi makan ini artinya cara baik ini secara zat, yang ini cara meraihnya haram. Maka kalau pakai hitung-hitungan kuantitatif, metode pendekatan kuantitatif, 3 yang baik, 4 yang buruk. Ini kenapa saya bilang pendekatannya kuantitatif? Karena nanti pakai kaidahnya para ulama fiqih, pendekatannya kuantitatif. Idza ijtama'al halal wal haram. Apabila halal dan haram berkumpul, ghullibal haram, dimenangkan yang haram. Apalah lagi ini secara kuantitatif, yang haram lebih banyak, 4. Tetapi itu pendekatan kuantitatif tadi. Tapi kalau dari sisi pendekatan kualitatif, terkadang haramnya cuma 1 tetap ganggu. Ini pendekatannya kualitatif nih ya. Yang haramnya bisa jadi cuma 1. Kita yang baiknya misalnya 5, tapi tetap yang 1 ini bisa ganggu yang lainnya. Karena mengganggu di sini bukan berarti menghalangi sama sekali, tapi bisa jadi berkurang. Misalnya sederhana, Anda banyak beramal salih misalnya, lalu ada satu maksiat misalnya, yang belum ditinggalkan misalnya, belum berusaha meninggalkannya atau masih berat meninggalkannya. Itu bisa jadi 5 kebaikan itu jadi terganggu dengan menurun kualitasnya, atau nggak bisa ngerasakan nikmatnya. Anda sih kerjain tapi Anda nggak bisa mendapatkan faedahnya, manfaatnya, menurun kualitasnya. Dengan sebab 1 itu. Jadi tidak melulu pendekatannya kuantitatif, bahwa baik 5, buruk 1 berarti masih bisa menang. Secara kuantitatif ya, tapi dari sisi kualitatif bisa jadi yang 1 ini mengganggu yang 5 itu. Baik itu tadi menurun kualitasnya, atau kadang-kadang dikerjain, kadang-kadang tidak. Itu kan berarti sudah menurun. Atau kemudian dengan sebab yang 1 itu tadinya 5, hilang 1, nggak dikerjakan lagi, tinggal sisa 4, atau bahkan hilang 2. Itu yang dimaksud juga dari apa yang Nabi SAW sabdakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan ini berarti kalau kita simpulkan secara umum,
bahwa syariat Allah semuanya thayyib. Gak ada cacat, gak ada kurang. Baik itu syariat terkait dengan keyakinan kita, akidah kita, syariat terkait dengan ibadah kita, syariat terkait dengan muamalah kita. Ya, muamal dengan makna yang umum, bukan hanya muamalah ekonomi, muamalah iqtisadiyah saja, tidak. Karena muamalah itu sebenarnya umum, termasuk pernikahan itu juga muamalah. Terkait juga dengan akhlak kita, adab kita, perilaku kita. Jangan-jangan ada yang tidak thayyib, tiba-tiba jadi orang yang pemarah dan gak bisa dikendalikan. Ada orang yang begitu, itu marah sampai dia pukul kaca sampai tangannya terluka, baru dia sadar, saya tadi ngapain. Bisa jadi ada yang tidak thayyib itu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tadi kenapa kita berlama-lama pada pembahasan terkait dengan nama Allah Innallaha thayyibun at-thayyib, karena muara maknanya di situ. Yang ke belakang itu adalah merupakan bagian dari penjelasan memaknai dan memahami makna at-thayyib. Ya kan, bagaimana bisa diterima? Tak mungkin Allah terima. Iya. Maka amalan yang terbaik ya amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala terima. Dan untuk mendapatkan amalan yang baik, yang thayyib, kita pun harus mempersiapkan diri kita, mengambil sarana dan prasarana, penunjang-penunjang yang juga thayyib. Wallahu taala ala wa ala. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan makna hadis yang ke-10 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Tentu makna ini sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di awal, ini makna yang kita ambil adalah simpulnya. Ya, tidak seluruh detail-detail rincian-rinciannya, tetapi simpul-simpulnya. Karena memang Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan 40 hadis ini dalam rangka menjelaskan qawaiduddin fi usuliddin wa qawaidihi, pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah agama. Ya. Gitu. Kalau saya tidak salah ingat, nama lengkapnya kitab ini adalah Al-Arba'una Hadisan fi Usuliddin wa Qawaidihi. 40 hadis yang menjelaskan pokok-pokok agama dan kaidah-kaidahnya. Tapi kemudian karena orang susah nginget, panjangan judulnya, udah Arba'in Nawawi itu aja lah yang gampang aja. Ya. Jadi nama lengkapnya Arba'una Hadisan, Arba'una Hadisan fi Usuliddin wa Qawaidihi. Itu. Lalu kemudian susah lah namanya, kepanjangan, udah Arba'in Nawawi lah gitu aja lah yang gampang. Jadi hadis ini termasuk pokok dan kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah, dan juga dalam memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya syariat terkait dengan ibadah dan seterusnya, akidah, dan juga terkait dengan jalan menuju kebaikan. Dia harus menggunakan sarana prasarana juga yang baik. Wallahu taala. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mungkin ada yang belum jelas, silahkan. Atau pertanyaannya tidak terkait dengan ini, kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau tidak, ya wallahu a'lam. Silahkan. Fadhal. Nggak ada kan? Alhamdulillah kalau nggak ada berarti selesai itunya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai di materi terakhir tadi itu, yang haram satu bisa mengganggu yang 4. Itu saya pribadi juga Ustaz, kayak napas ini berarti kemungkinan istilahnya saya mendapatkan sebagai orang sukses itu kan bisa masuk ke dalam surga, Ustaz. Iya. Itu kok jadi agak tipis gitu ya. Cuman selanjutnya sih saya pikir boleh nggak sih Ustaz mikirnya kayak gini, Ustaz? Gak apa-apa deh ngerasain neraka dulu, walaupun itu sebenarnya pedih banget kan. Toh nanti
Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Ya. Maka tadi saya katakan, secara kuantitatif bisa mengganggu. Mengganggu ini ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Mengganggu ini ada yang bisa sampai pada level yang paling fatal. Level yang paling fatal, na'udzubillah, membatalkan sama sekali amal. Membatalkan sama sekali apa? Amal. Yaitu kesyirikan. Walaupun satu, Anda punya ratusan bisa sirna semua. Gitu. Maka mengganggunya ini tidak pada satu tingkatan, bukan pada satu bentuk, artinya semuanya sirna sia-sia habis tanpa bekas sama sekali. Tidak. Dia ada levelingnya. Mengganggu dalam artian tadi bisa membatalkan, benar-benar hangus lah bahasa kitanya, dan tersisa sama sekali. Kesyirikan walaupun satu, apalagi syirik besar. Beda kalau syirik kecil. Maka nanti ada penjelasannya lebih detail lagi tentunya. Itu jelas. Tapi juga diantara makna mengganggu di sini, ya mengurangi kualitasnya. Tidak sampai kepada membatalkan dia sama sekali, tapi mengurangi kualitasnya. Nah, mengurangi kualitasnya ini juga nanti banyak penjelasannya, detail-detailnya lagi. Ya, mengurangi juga misalnya mengurangi frekuensinya. Jadi misalnya tadinya 4 kali gitu dia kerjakan atau 5 kali, karena ada maksiat ini jadi kurang, jadi cuma 2 kali. Frekuensinya dikurangi, terkurangi dari diri kita. Mengurangi kualitasnya juga ya termasuk kita merasakan lezatnya ibadah itu, ketaatan itu, karena iman itu kan ada lezatnya. Iya kan? Kita juga sudah pernah bahas ini. Iman itu ada rasanya, iman itu ada lezatnya. Mengurangi kelezatannya itu juga bagian daripada mengganggu. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita memahami makna mengganggu tidak pada satu tingkatan, maka pertanyaan selanjutnya, terus gimana Ustaz kita bisa masuk surganya Allah Rabbul Alamin? Ya rahmahnya Allah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, kita tetap harus berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap agar kita diberikan kemampuan untuk bisa meninggalkan sesuatu yang bisa mengganggu kualitas ibadah kita, mengurangi pahalanya, mengurangi frekuensinya, atau bahkan bisa membatalkan semua amal kita habis sama sekali. Kita tetap harus penuh harap, berdoa, sambil terus menuntut ilmu, belajar agar supaya bisa mendeteksi apa saja yang bisa mengganggu itu. Dan kita tidak boleh tadi, ya udah dah biarin dah masuk neraka dulu deh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Itu berarti sama saja kita menganggap rahmatnya Allah sempit, walaupun kita tidak ucapkan. Nggak boleh. Kita harus tadi harapan tinggi, tentu tetap waspada kan. Harapan tinggi dan tetap waspada dengan yang mengganggu itu, dengan belajar menuntut ilmu dan terus memperbaiki diri, sambil terus berharap rahmatnya Allah, berharap ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pada pembahasan terkait dengan pembahasan tauhid, para ulama setelah menjelaskan apa yang dimaksud tauhid, pasti mereka menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan di antara keutamaan tauhid adalah Allah akan hapuskan dosa-dosa sebesar apapun sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, asalkan itu bukan dosa kesyirikan, asalkan itu bukan pengganggu yang bisa menghabiskan semua amal. Jadi kita tidak boleh juga berburu, Ustaz kayaknya kalau begitu kayaknya, ya karena apa? Tadi Allah memang tidak akan menerima yang thayyib. Tapi tadi sudah kita katakan, untuk mengupayakan thayyib manusia. Kalau Allah jelas sudah sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan jasad. Untuk manusia yang ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas, mengupayakan thayyib yang benar-benar thayyib, jernih betul, murni betul, pasti kita punya kekurangan dalam hal itu. Iya kan? Pasti kita punya kekurangan, gak nyampe. Oleh karena itu, harta yang Anda dapat, halal sekalipun, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa?
Semoga dengan itu jadi thayyib harta kita. Karena bisa jadi menurut kita udah halal, udah bagus, tapi ada aja sebenarnya yang kita mungkin belum tahu, belum sadar atau belum paham, tercampur sehingga mempengaruhi kualitas thayyibnya harta kita. Maka tetap walaupun Anda meraihnya dari yang halal, tetap Anda harus keluarkan apa? Zakatnya. Terus gimana Ustaz kalau yang haram? Yang haram yang nggak zakat, orang bukan thayyib dizakatin. Kalau haram mah pulangin. Gitu. Ini haram kok minta dijadikan halal dengan apa namanya? Zakat. Ya nggak bisa, atau dengan sedekah biar jadi halal. Itu money laundry. Money laundry pakai nama agama lagi. Ini bahaya ini. Biar jadi hartanya dari yang haram. Biar suci, biar bersih, dia sedekahin, dia zakatin, nggak bisa. Orang hartanya haram, pulangin. Habis doanya minta kalau haram dihalalin sih, kalau haram disucikan sih. Iya, nggak boleh doa begitu. Udah terlanjur diajarin, Allahumma duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal qudratuka Allahumma kana rizqi fis samai fanzilhu, ya Allah kalau rezekiku di langit turunkan dia, wa in kana fil ardi fakhriju, kalau seandainya di bumi keluarkan dia, wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezekinya haram cucikan. Enggak bisa, haram enggak bisa disuciin. Rezeki Anda haram, harta Anda haram, pulangin. Bukan disucikan. Masa dia minta kepada Allah supaya di laundry hartanya itu, gitu. Wallahu a'lam. Sekarang kan sudah jelas kita lihat ya, bahwa kejahatan itu sudah sifat manusia dan binatang itu sudah tinggi sekali. Jadi berarti saya juga ada perkataan yang berbahaya soal ini. Alhamdulillah. Bolehkah kita selaku umat yang mungkin diberikan kemenangan di menurut saya dia tidak sudah manusiawi. Walaupun saya manusia di penjara pun saya akan dia pasti akan berulang. Karena memang banyak RR itu di situ seperti itu. Kalau boleh dilakukan tindakan seperti Ya. Dan memang manusia ya. Kalau saya ketemu itu kalau sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama, memang kita punya bina harus dimatikan. Secara aturan resmi Anda diberi kewenangan itu enggak? Iya. Kalau itu selesai sudah. Sesuai dengan beratnya perbuatan itu, sesuai dengan perbuatannya orang itu, misalnya membunuh misalnya, memang sudah berat di penjara itu kan sebenarnya harapannya rehabilitasi ya. Harapannya bisa direhabilitasi, ternyata nggak bisa perilakunya, lalu kemudian ini kalau memang ada aturannya. Karena di Indonesia ini kan peraturan KUHP ini kan masih mengacu pada sistem barat Belanda. Enggak, maksud saya bukan KUHP-nya. Anda diberi kewenangan itu enggak sama lembaga? Ada. Ya kalau emang ya udah, kalau ada yang kasih kewenangan. Iya. Kalau emang Anda diberi kewenangan sama, ini kan petugas nih. Antum kan petugas kan? Ada diberi kewenangan nggak di situ? Oh iya, diberi kewenangan iya. Gitu. Jadi kan ada kewenangan yang ada pada petugas. Nah, beda dengan nanti urusannya KUHP. Ntar kalau KUHP lama di persidangan dan seterusnya. Tapi kalau memang sudah tadi tidak bisa lagi dia dihentikan kecuali dengan cara diperangi, bahasa kitanya gitu ya. Diperangi ya diperangi. Kalau masih bisa dihentikan, makanya itu tadi memang aturan-aturan syariat itu thayyib mesti itu. Cuman kadang kita ini yang suka nggak nangkep sehingga kemudian menganggap aturan syariat itu, wah itu mah buat orang Arab doang. Kenapa hukum potong tangan itu kan buat orang Arab yang barbarian gitu. Itu juga tadi ilmunya yang belum menangkap dan memahami syariat, itu yang pertama. Yang kedua, salah dalam penggambaran tentang kondisi Arab. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena kesannya, dan sampai sekarang masih sebagian orang Islam bilang begitu. Pantesan nih Islam diturunin di Arab katanya. Ya kan, orang Arab kayak begini gitu misalnya. Ya, kenapa orang Arab mesti bercadar? Karena begini-begini. Dia tidak paham kondisi Arab dulu
dengan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak paham kondisi Arab Quraisy secara khusus dengan Arab-Arab yang lain. Jadi dua tuh poinnya. Jadi selama ini orang-orang orientalis berusaha menstigma Arab itu buruk. Arab itu buruk dengan tulisan-tulisan mereka. Sedangkan mereka sendiri belum tentu mengambil informasi yang valid tentang itu. Misalnya ada tulisannya Philip Kahiti itu, The History of Arabic, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Dia gak nguasain Arab itu jenisnya berapa macam, Quraisy itu bagaimana, Qahtaniyun itu bagaimana, dengan karakter-karakternya. Sedangkan Nabi SAW sabdakan, saya dipilih oleh Allah dari yang terbaik. Begitu. Maka kita mestinya gitu. Nah, itu akhirnya kemudian semua itu akhirnya kan jangan ke Arab-Araban lah gitu. Abu Jahal juga Arab katanya. Loh iya ya, Anda kenapa lihatnya Abu Jahal, kenapa nggak ngelihatnya Nabi SAW kan gitu. Pelarangan ini, pelarangan itu. Yang anehnya jangan ke Arab-Araban. Loh azan pakai bahasa apa? Jangan ke Arab-Araban dong. Jadi azannya pakai bahasa Sunda gitu. Nggak usah gitu. Baca Al-Quran, pengucapan, makharijul huruf, pengeluaran huruf, sifat-sifat huruf, hukum-hukum huruf itu Arab semua. Aturannya. Coba Anda baca Al-Quran pakai kaidahnya nggak pakai pengucapan huruf Arab, rusak. Alam taro kai papa ala. Tuh. Mana tuh papa ala? Bukan fa tapi papa ala. Tuh. Orang Sunda artinya begitu bacanya. Kayak harus belajar sampai makhrajnya belajar, sifat hurufnya belajar. Kan nggak enak didengerinnya. Alam taro kai papa ala. Tuh. Bukan fa'ala. Papa ala rabbuka bi ashabil fil. Karena dia tidak mengikuti logat Arab. Enggak enak didengerin. Mulai geser Jawa bagian selatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Enggak sesuai dengan makhraj Arab. Ya kecuali memang udah uzur lah, biarinlah itu mah. Kita maafin aja, namanya udah uzur mah. Tapi kan aslinya dasarnya kita suruh belajar pengucapan-pengucapan tuh lihat. Tapi jangan ke Arab-Araban. Gimana nggak ke Arab-Araban? Orang bacanya aja suruh ngikutin makhrajnya orang Arab, sifat hurufnya ngikutin sifat hurufnya orang Arab. Wah, bingung juga ini, saya semakin bingung ini apa maksudnya. Itu akhirnya digeneralisir. Memang itu termasuk apa namanya nyanyiannya syaitan yang dikumandangkan oleh orientalis lalu disebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin gitu. Memang ada Arab yang buruk. Misalnya firman Allah, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Terjemahannya apa? Orang-orang Arab. Enggak, keliru. A'rab, dalam bahasa Arab, A'rab itu orang-orang Arab yang tinggalnya di padang pasir. Badui. Wa minal a'rabi munafiqun. Dan di antara orang-orang A'rab, Badui, munafiqun. Wa min ahlil madinati maradu fin nifaq. Tapi ada juga penduduk Madinah yang terus-menerus dalam kemunafikan. Itu ayat Al-Quran bicara semua itu tentang Arab. Hadis-hadis Nabi bicara juga tentang Arab dan Quraisy secara khusus. Rasul yang sabdakan tentang Quraisy ya, orang Quraisy. Para pemimpin datangnya dari Quraisy. Coba. Apa hadis itu kemudian? Oh, ini kok Rasul qaumiyah, bahasa kita ini kok fanatisme kesukuan sih? Enggak. Ada di situ maksudnya. Rasul pun memuji wanita Quraisy, khairu man rakibnal ibil, sebaik-baiknya wanita yang mengendarai unta alias wanita Arab. Quraisy tapinya. Ini bicaranya langsung ke Quraisy. Nanti Arab yang lain lagi. Makanya Quraisy dengan Aus dan Khazraj, suku Arab yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, Syekh Safi Rahman menjelaskan bahwa ini keturunannya Qahtaniyun. Qahtaniyun itu Yaman. Kalau Quraisy itu nggak ada darah Yamannya, yang ada Arab Jurhum. Arab Jurhum itu Arab masih nomaden dulu, ketemu dengan Ismail. Yang Ismail ayahnya Nabi Ibrahim, yaitu orang Irak, Babilonia, yang ibunya orang Mesir. Jadi dia Arabnya dari jalur perempuan, bukan dari jalur laki-laki. Dengan sifat-sifat yang berbeda pula. Kendati pun tidak 24 karat Arabnya, karena dari jalur perempuan kan.
Arabnya Quraisy itu ujungnya ke atas Ismail alaihissalam itu Arabnya dapat dari jalur istrinya Nabi Ismail. Enggak 24 karat berarti kan? Ibarat nasab mestinya nggak dapet ini 24 karat, nggak beda dengan Aus dan Khazraj 24 karat karena kalau ditarik ke Qahtaniyun, tapi mereka punya sifat-sifat yang berbeda. Itu mengapa Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri sempat membahas tentang macam-macam Arab di permulaan sirah nabawiyah. Itu kalau yang nggak nguasain, nggak ngerti itu gimana nih jelasin ini Arab apa maksudnya? Nggak terpilah, nggak tersegmen di dalam benaknya tentang pokoknya general Arab ya begitu semua barbarian gitu aja. Karena Arab itu barbarian makanya hukumnya potong tangan. Dulu rekan-rekan saya mereka di pendidikan kadar ulama setara S2 itu, rekan-rekan saya itu sering begitu pemikirannya. Hukum potong tangan itu karena dulu Arab barbarian. Jadi sudah tertanam di benak mereka Arab itu tak berperadaban, tak beradab, barbarian. Nggak detail lah ilmunya. Itu termakan isu juga. Akhirnya begitu, semua sekarang, waduh, larang, cadar nggak boleh, tidak sesuai dengan Indonesia. Biar orang urusan keyakinan, i'tiqad. Yang buka aurat dibiarin ya, Boy. Ini yang buka aurat pakai pakaian pendek dibiarin, yang tutup aurat diributin gimana sih? Ini suruh buka aurat semua gitu orang. Giliran yang itu Anda harus toleran, yang buka aurat suruh toleran, terhadap yang tutup aurat malah nggak toleran. Ya habis belajar Islamnya di Barat, Pak. Belajar Islamnya sama orang kafir, bagaimana belajar Islamnya sama orang kafir? Allah musta'an, bingung juga gitu belajar. Inna hadzal ilma dinun, agama ilmu Islam, ilmu agama itu agama yang akan kita amalkan, yang akan kita kerjakan, yang kita yakini. Falyanzur amman ta'khuduna anhu dinahu, lihat kepada siapa kalian ngambil ilmu ini. Itu perkataannya para salaf, dibawakan oleh Imam Muslim di muqaddimah sahihnya. Jadi ngambil ilmu agama bukan ke barat, bukan sama orang kafir, ya kepada orang yang muslim juga, yang dia juga baik akidahnya, bagus perilakunya, akhlaknya dan seterusnya. Ini ilmu bukan ilmu sembarangan asal comot. Kalau ilmu dunia Anda comot dari orang kafir, tidak ada masalah, ilmu dunia. Makanya para ulama katakan ilmu nih, ilmu hadis, ilmu tafsir, pokoknya ilmu agama lah. Ini agama. Lihat siapa yang kau ambil agama. Dari siapa kau ambil agamamu ini? Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan ya Pak ya kajian kita kali ini. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.